Salam inovasi. Guru inovasi merupakan guru yang mampu menciptakan pembaharuan dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan metode kreatif dan teknologi untuk membuat siswa lebih semangat dan mencapai tujuan pembelajaran. Perkenalkan, saya Nuni Kurniawati, guru pengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dari Madrasah Sanawiyah Mabdaul Ma'arif. Kami hadir bukan hanya untuk mengubah cara mengajar, tetapi untuk mengubah masa depan dengan metode baru. Saya bangga untuk berbagi bagaimana cara kami mendobrak rutinitas tersebut melalui inovasi kami yang berjudul Journey to the Islamic Kingdom, di mana di sini saya menggunakan metode problem-based learning dengan sistem gallery plotting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Kalau hadir bilang hadir ya. Ada Lia Khairun Nisa, Hadir. Adista Salsabila, Hadir. Afkarina Aulia, Hadir. Arin Qadidatun. Hadir. Kita speaking dulu ya hari ini. Speaking kita hari ini adalah bagaimana kita mengungkapkan sebuah syukur. Jadi misalnya contohnya, saya bilang apa yang kamu syukuri hari ini, kalian menjawab. Misalnya jawabannya, saya bersyukur hari ini karena saya sudah makan misalnya. Bisa dipahami? Bisa. Speakingnya? Bisa. Mulai ya. Mau Pak, apa yang kamu syukuri hari ini? Saya bersyukur karena hari ini podcast berjalan lancar. Chelsea, apa yang kamu syukuri hari ini? Saya bersyukur karena saya masih bisa berkumpul bersama teman-teman. Oke, tadi kita sudah melakukan speaking tentang bersyukur. Pernah nggak sih kalian bersyukur atas kehidupan yang kalian rasakan sekarang? Pernah. Sekarang kita sudah bebas dari penjajahan, kita sudah memiliki agama yang kita ikuti sesuai dengan ajaran. Tidak seperti masyarakat dulu di mana mereka harus berkorban ya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk itu di sini kita akan belajar tentang pengembangan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Nuni akan menampilkan sebuah video. Disimak dengan baik ya videonya. Islam itu mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kok bisa? Bisa, karena posisi Nusantara yang strategis banget di jalur perdagangan antara Asia Timur dan juga Barat membuat Nusantara itu jadi kayak area favorit para pedagang. Dan mereka itu gak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga kenalin Islam ke warga lokal. Caranya damai banget, lewat hidup yang jadi contoh. Kejujuran dan ngobrol santai sama warga lokal itu bikin. Nah, tadi kita sudah lihat videonya ya. Guru punya pertanyaan. Menurutmu, mengapa para raja Islam dahulu menyintai rakyatnya? Yang kedua, apa yang membuat kerajaan Islam bisa menyatukan banyak budaya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena rajanya sadar atas kepemimpinannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena raja Islam menerapkan adanya akulturasi. Oke, good. Bagus sekali jawaban kalian. Terima kasih ya. Oke, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Nuni. Bu Nuni akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian bisa memahami secara mendalam perkembangan kerajaan Islam dan kaitannya dengan kehidupan masa kini. Yang kedua, mengembangkan produk digital kreatif sebagai bentuk ungkapan cinta pada sejarah. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil belajar dengan sikap saling menghargai, percaya diri, dan saling mendukung. Dan yang terakhir adalah merefleksikan pelajaran untuk menemukan makna, hikmah, dan nilai kebaikan apa yang kalian pelajari. Tahu ini gambar apa? Menara Menara Kudus. Menara Kudus. Yang bawahnya siapa? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa bangunan dan Masjid Kudus ini terdesain seperti ini? Saya. Oke, kenapa? Karena adanya akulturasi agama Islam
Oke, Bu, terima kasih. Kali ini kita akan melakukan yang namanya galeri walk, di mana kalian akan menunjukkan produk kalian masing-masing. Nah, nanti per kelompok ada yang presentasi dan juga ada yang berkeliling kepada temannya untuk mencari sebuah informasi. Oke, sudah siap? Sistem gallery walking adalah metode pembelajaran aktif di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan suatu materi. Hasil dari sebuah kerja kelompok kemudian dipajang, kemudian berkeliling untuk melihat, mempelajari, dan memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain. Setiap kelompok membahas salah satu kerajaan Islam yang berbeda setiap temanya. Siswa berkeliling untuk membandingkan informasi dan memahami masing-masing kerajaan Islam. Kelompok pertama membuat sebuah diorama QR code di mana di dalamnya membahas segala macam bentuk sejarah Islam Kerajaan Mataram. Pada kegiatan ini siswa lebih aktif karena pelajaran sejarah dikemas dengan cara yang menyenangkan. Pada kelompok selanjutnya, mereka membuat sebuah komik digital. Pada komik digital, siswa membahas tentang asal-muasal Kerajaan Banjar. Dengan demikian, siswa bukan hanya memahami isi dari cerita Kerajaan Banjar, tetapi mereka juga ikut larut dalam suasana yang tertuang dalam cerita. Pada kelompok 3, mereka membahas tentang Kerajaan Demak, di mana mereka menyajikan hasil diskusi dengan podcast sejarah. Mereka tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi mereka juga mendapatkan sebuah pengalaman baru. Pada kelompok yang terakhir, mereka membahas tentang Kesultanan Samudra Pasai, di mana mereka menyajikan hasil diskusi dalam bentuk infografis digital. Dalam proses pembelajaran ini, saya sebagai seorang guru dan motivator bagi mereka tidak hanya berdiam diri saja, tetapi juga ikut berdiskusi dan memberikan arahan kepada mereka apabila mereka memiliki kesulitan dalam hal menyampaikan informasi. Pada tahap terakhir gallery walking, mereka kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan informasi yang telah didapatkan. Oke, tadi kalian sudah melakukan berbagai macam presentasi ya. Presentasi kalian itu menggunakan yang namanya galeri walk. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan di sini tentang pembelajaran kita hari ini? Setelah proses gallery walking telah selesai, saya bersama anak-anak menyimpulkan isi materi yang telah kita pelajari hari ini. Mulai dari perkembangan kerajaan Islam, pendiri kerajaan Islam, asal-muasal kerajaan Islam, sampai pada peninggalan-peninggalan yang masih ada pada saat ini kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kalian akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, di sini Bu Nuri sudah melampirkan tentang refleksi pembelajaran. Silakan kalian kerjakan di bukunya masing-masing sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Oke, tadi kita sudah melakukan berbagai macam serangkaian pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita juga sudah melakukan refleksi pembelajaran, sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Nah, jangan lupa di minggu depan kita akan melakukan pembelajaran semua pelajaran sebelum kita melaksanakan KSS. Nah, itu saja. Semoga apa yang disampaikan Bu Nuni bermanfaat untuk kalian.